Ada lagi? Ada pas. Oke, kemarin pembahasan tentang nikah sudah. Hari ini kita praktek nikah atau disebut juga simulasi nikah. Simulasi ya. Ini sebelum kita masuk ke praktek nikah, kemarin dalam praktek nikah itu pasti ada namanya rukun. Masih ingat rukunnya? Yang pertama apa? Adanya calon suami. Yang kedua? Calon istri. Yang ketiga? Wali. Yang keempat? Saksi. Terus kelima? Ijab. Nah, 15 pas dan pas. Jadi itu yang penting. Kalau tidak ada salah satu berarti tidak sah, tidak lengkap. Nah, sekarang kita minta kepada calon istri, calon suami, silakan menyembah di tempat duduknya. Calon suami silakan. Calon istri silakan. Silakan. Ya. Calon istri. Ya. Calon istri. Wali. Ini wali Pak. Ya. Jawabnya sedikit aja. Dan walinya sebenarnya laki-laki ya, karena kita tidak punya laki-laki, terpaksa perempuan jadi laki-laki. Terus 2 orang saksi, silakan. Silakan. Kayak gini. 2 orang saksi. Selebihnya itu tetap menjadi saksi, tapi yang tercatat di dalam buku nikah cuma 2 orang saksi. Nah, selebihnya jadi saksi. Jadi saksi sebenarnya dalam aturannya saksi yang dipakai yaitu saksinya 2 orang laki-laki, bukan saksi perempuan. Nah, itu ya, kalau perempuan itu lemah, tidak bisa jadikan saksi, sebenarnya harus 4. Kalau perempuan tidak ada laki-laki lagi, memang tidak ada, itu perempuan itu harus menjadi saksi 4. 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, paham kan? Paham. Terus ada namanya nanti ini mahar ya. Mahar itu terserah, itu tergantung keinginan si mempelai laki-laki dengan perempuan. Mau maharnya emas, mau maharnya mobil, mau maharnya istana, mau maharnya apa, terserah. Dan mahar serendah-rendahnya yang pernah disampaikan oleh Rasulullah itu adalah mengajarkan istri tentang baca Al-Quran. Itu tetap pernah terjadi. Ada juga yang para sahabat juga cuma mengasihkan sandal karena dia tidak punya uang apa-apa. Tapi karena seorang istrinya menerima, boleh sandal jepit saja boleh dijadikan mahar. Artinya apa? Karena ketidakmampuan, banyak apa-apa. Yang penting 2 mempelainya itu
Oke, bisa kita mulai. Nah, Bapak adalah sebagai pencatatan dari KUA. Oke. Nah, kita mulai ya. Pertama, nanti dengarkan Bapak dulu karena Bapak sebagai pencatatan dari KUA adalah sebagai orang yang menasihati dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat untuk mempelai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa taj'alallahu fi khairan katsiran. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Pernikahan menurut ajaran Islam merupakan ibadah dan lambang kesucian, hubungan antara seorang pria dan wanita dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagai ibadah yang lambang kesucian pernikahan harus didasari oleh niat yang suci, kebulatan tekad, persetujuan kedua orang tua serta doa dari sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tahun nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka pernikahan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama untuk mewujudkan keluarga sakinah. Kedua pihak hendaknya menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memuliakan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rahmat Allah dan berkat Allah selalu menyertai kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Nah, sebelum kita mulai, kita coba dulu mempelai laki-laki siap. Ya, mempelai perempuan ya. Wali siap. Saksi siap. Dan kita coba dulu ya. Nanti ketika mempelai laki-laki, ketika wali membacakan siwat, membacakan ya bacaan nikahnya, nanti mempelai harus menjawab ya. Coba dengarkan dulu. Aku nikahkan. Nah, coba turunkan tangannya dulu, kita tes. Turunkan tangannya. Nih, wali, silakan. Kita coba dulu ya. Aku nikahkan. Ini baca. Aku nikahkan Anakku. Elvarianti
Abdurrahman binti Abdurrahman dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Sebelum dia bilang tunai, kamu jawab cepat. Saya terima nikahnya Al-Faryanti binti Abdurrahman dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Paham kan? Nah, sekarang kita mulai ya. Nah, oke, siap? Nah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan. Aku nikahkan Anak kandungku. Aku nikahkan anak kandungku El-Faryanti binti Abdurrahman. Kalau nggak nama dia aja dari bahasa biar ingat. Buat aja nama bintinya Aku nikahkan Repanina Francisca binti Salim dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Ulang lagi, sekali. Nah, 1, 2, 3. Aku nikahkan Anak kandungku. Aku nikahkan anak kandungku Revalina Francisca binti Salim dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Revalina Francisca binti Salim seperangkat alat sholat tunai. Sah. Silakan ya, nanti ini catat dulu. Nah, dengarkan dulu ya. Langsung nikahnya sudah sudah kita selesaikan. Kita baca siwak nikahnya. Nah, siwak nikah, siwak taklif. Nah, ikuti Bapak ya. Siwak taklif. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah, Raja binti Amin berjanji dengan sungguh-sungguh
bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya Repalina binti Salim dengan baik menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca siwak taklik atas istri saya sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 2. Saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Saya menyakiti badan istri saya. 4. Saya membiarkan istri saya 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar 10.000 sebagai iwat ataupun ganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwat dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Seksi Direktorat Urusan Agama Islam Pembinaan Syariat untuk keperluan ibadah sosial. Masyarakat Islam, Seksi Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial. Atas nama suami. Ya, setelah semua ini itulah tanggung jawab sebagai seorang suami. Apabila dilanggar maka yang tadi terjadi dan itu namanya siwat. Nah, berarti boleh seorang istri melapor ke pengadilan agama dengan hal yang tadi dan 2 tahun tidak semangat berturut-turut 6 bulan. Ini boleh istri meminta kepada pengadilan agama untuk minta talaknya. Nah, itu aturannya. Kita doa dulu ya. Kita doa selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, berkailah kiranya kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan jadilah mereka keluarga yang sakinah.
kepada istri dengan keturunan yang soleh, yang berbakti kepadamu dan taat kepada kedua orang tuanya, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak dunia sampai akhirat, dan hindarilah kami dari azab neraka. Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk selanjutnya kita seorang mempelai laki-laki menyerahkan mahar kepada seorang perempuan. Silakan. Silakan saling menghadap. Oke. Nah, sebenarnya harus salam. Dan kedua kita dari apa? Adalah agama menerangkan ilmu nikah kalian. Nah, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Baca, coba lihat. Iya, coba lihat. Nah, silakan. Nah, diapakan? Oke, nah, dilihatkan. Nah, silakan dibuka. Nah, dibuka. Nah, ya. Nah, setelah ini berarti proses pernikahan sudah selesai. Kami dari Pengadilan Agama menutup acara resepsi pernikahan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan pukul ya Pak. Dan ya, prosesnya, proses nikah tadi seperti itu. Dan jadi ini tugasnya adalah melegalkan, dan melegalkan sebuah pernikahan itu. Dan apakah pernikahan itu sesuai dengan syariat Islam atau dengan agama atau tidak? Nah itu ya. Kalau tidak ada ini nantinya, nanti kalian jangan hati-hati juga. Kalian itu perempuan. Kalau seorang laki-laki yang kalian nikahi itu dia memang laki-laki beneran, ini ya. Mata untek dia datang jauh-jauh datang ke tempat kalian, terus dia bilang saya masih lajang, ini seperti itu. Kalian harus tahu seperti apa orang tuanya, tanya semuanya, keluarganya seperti apa. Jangan-jangan dia sudah punya istri lain lagi, itu harus hati-hati. Nah, ini perempuan
jangan mau dikasih siri. Kenapa? Yang pertama, hak kalian itu tidak tercatat di negara. Kalian apapun nantinya ribut nanti kelahi sama suami kalian, kalian minta hak kalian itu susah. Ya, dalam melaporkan pengadilan agama susah. Tidak akan digubris rasanya, karena kalian tidak punya selebar ini. Ini. Kalau ada ini, kalian punya hak. Kalian minta hak istri selama dia tinggalkan. Ada. Contohnya 6 bulan dia tidak kasih makan. Namanya siapa tadi? Namanya Raja. 6 bulan dia tidak kasih makan. Dia jatuhkan talak setelah itu. Dalam pengadilan agama harus dia membayar selama 6 bulan tadi untuk perkalinannya. Ya, bulannya kalau ada ini, kalau tidak ada ini, dia bina aja semuanya, semua orang. Artinya kita tidak kuasa untuk meminta pada suami. Ya, paham kan? Paham? Ya, sudah prosesi pernikahan tadi harus ada tercatat dalam buku nikah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah seringkah? Yang terakhir ini ya, jangan usahakan jangan nikah di ini. Kenapa? Kalian masih muda, carilah kehidupan dulu, carilah pekerjaan dulu. Udah rasanya ini daripada nanti ini kan ada daripada dan lebih baik dari lebih baik. Nah, kalau seandainya nggak mungkin lagi menahan diri, silahkan nikah. Tapi kalau bisa, silahkan nanti bahagiakan orang tua kalian dulu, bahagiakan diri kalian dulu masa mudanya, baru kalian nikah. Dan itu ya, jangan sampai nikahmu nanti kasihan nanti. Ini dalam apa ya? Dalam masa sekarang ini itu ada beberapa kasus yang terjadi ketika seorang bernikah dini itu akan dominan. Ini dominan ya, bukan berarti semuanya. Nah, akan dominan, akan lebih banyak mereka itu melakukan perceraian di waktu muda. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Nah, dominan bukan berarti semuanya. Nah, dominan karena pemikiran mereka tadi belum dewasa. Itu yang terjadi, dominan bukan berarti semuanya. Terus kalau nikah muda ini itu rata-rata, kemarin itu Bapak dapat informasi lagi di Pekanbaru ya, seorang dalam 1 hari pengadilan agama itu ada 5 atau 10 orang yang harus diselesaikan pernikahannya. Kembali zaman sekarang, karena seorang perempuan sekarang itu lebih suka, ini jadi masalah, lebih suka lebih ingin gampang dan ingin mudahnya saja. Artinya apa? Makan, pengen, masak, apalagi kain mau dicuciin, apalagi semuanya mau simpel. Ini yang terjadi.
Jadi kalian itu sebagai seorang perempuan bukan berarti kalian itu babu, tidak. Kalian itu adalah sebagai seorang istri ketika waktu mengerjakan tindakan, ketika mulai sudah seperti itu. Nah, jangan nanti semuanya udah jelas-jelas uang tidak nanggung atau tidak ada. Kalian maksakan juga sama suami kalian mau makannya beli di luar, pakai gojek lagi, pakai apa lagi, grab lagi, semuanya. Nanti jangan sampai seperti itu. Lihat situasi dan kondisi. Oke, paham? Sekian pelajaran hari ini. Karena kalian sudah paham, kita habiskan pelajaran tentang nikah. Bulan ini lebih kurang, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita lanjutkan tentang ahli waris ya. Ahli waris, karena setiap yang meninggal pasti ada namanya ahli waris. Oke.